Untuk pagi ini bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz pagi hari ini? Tema kita apa Ustadz? Tema kita tentang syukuran pindah rumah. Tentang Karena kita lihat akhir-akhir ini banyak orang yang pindah rumah baru ini, Mas. iya, Mm-mm. jadi kita akan membahas tema tentang syukuran pindah rumah ya. Untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan. Nanti yang ingin bertanya bisa telepon langsung atau bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ya. Baik, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah kita terima. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bangun, kemudian menegakkan salat subuh, kemudian beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudahan kita menjalankan ibadah merupakan salah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang yang sulit untuk menegakkan ibadah, terutama pada salat subuh. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin.
pabrik yang baru dan lain sebagainya. Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud. Nah, ini jelas. Jadi ungkapan pertamanya menyatakan ini semua terwujud, ini semua terlaksana, ini semua bisa terbangun atas kehendak Allah. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah, ucapannya luar biasa. Inilah yang harus kita lakukan yang pertama. Karena kadang ada teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita, ketika dia melihat rumah kita, alangkah bagus rumah kamu ini. Luar biasa, keren loh. Modelnya keren, catnya ini kayaknya pas banget. Maka saat orang-orang mengucapkan ketakjubannya, jangan lupa katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Ternyata ini bagian dari usaha kita untuk menjaga dari yang namanya pandangan mata kedengkian, hasad mata. Karena sesungguhnya ada sebuah penyakit yang menyebabkan seseorang mendapatkan mudarat, mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, yang disebabkan oleh pandangan mata kedengkian yang kita kenal dengan penyakit ain. Penyakit ain. Maka ketika ada orang-orang yang mengucapkan rasa takjubnya, herannya, kagumnya kepada kita yang memiliki sesuatu yang istimewa, termasuk kita sendiri ketika kita juga takjub dengan apa yang bisa kita lakukan, maka jangan lupa yang pertama ini katakanlah Masya Allah, la quwata illa billah. Gampang sekali mengucapkannya, sering kita ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Baik ketika kita ke kebun kita lalu kita melihat, menyaksikan banyak buahnya, subur tanamannya, maka ucapan inilah yang keluar dari lisan kita. Ataupun ketika kita punya kemampuan membeli mobil baru, kendaraan baru, kemudian orang berdecak kagum dengan kemampuan kita untuk memiliki mobil baru atau kendaraan baru itu, maka kita juga ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang mesti kita lakukan ketika kita syukuran atau pindah rumah baru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Ini yang kedua, beri cahaya di rumahmu. Ini adalah sebuah kata kiasan ya. Majas, beri cahaya di rumahmu dengan solat dan bacaan Quran. Artinya ketika kita menghendaki bahwa rumah kita itu nanti nyaman untuk ditempati, sejuk, suasananya menyenangkan,
berikan pelajaran kepada kita. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis sahih. Jadi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan biarkan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Setan akan lari jika di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah 286 ayat. Jika kita tidak mampu atau berat kalau sendirian, maka tentu berdua atau bertiga dengan penghuni rumah yang lain. Seandainya kita juga tidak bisa membaca Quran, maka undanglah orang-orang yang pandai mengaji, yang pintar membaca Al-Quran, membacakan surat Al-Baqarah ketika kita pertama kali pindah ke rumah kita. Maka ini yang terkadang terlupakan oleh umat Islam. Sudah beberapa hari baru diadakan kumpulan, perayaan kumpul-kumpul dan juga tidak dibacakan Al-Baqarah. Yang paling utama itu dibacakan surah Al-Baqarah karena itulah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, apa yang mesti kita lakukan ketika kita pindah rumah baru atau pindah kontrakan, menempati rumah baru, yang sering kita katakan dalam keseharian bahasa kita, syukuran pindah rumah. Yang berikutnya, jauhilah rumah kita dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Ini yang senantiasa saya ingatkan kepada teman-teman saya juga yang keluarga muda, yang membangun rumah, mulai dari menggali pondasi dan seterusnya sampai menempatinya. Saya katakan dengan kawan-kawan, cobalah untuk menghilangkan perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh katakanlah orang-orang terdahulu dalam hal membangun rumah. Pastikan rumah kita betul-betul dijauhkan dari perkara-perkara kesyirikan. Nah, di antara hal-hal yang harus kita jaga dari perkara kesyirikan ini yakni menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat-jimat, rajah-rajah yang masih sering dilakukan sebagian orang. Padahal Nabi mengancam dengan ancaman yang jelas, yang keras. Man allaqa tamimatun faqad asraka. Barang siapa menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, yang berikutnya ini jangan lupa bebaskan rumah kita dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Dari menggantung-gantungkan sesuatu jimat, rajah-rajah yang kita punya keyakinan bahwa itu akan menjaga rumah kita. Ada orang yang meletakkan kaca di tiap jendela rumahnya seukuran kecil, katanya untuk mengusir tuyul. Sebagian lagi menggantungkan air di bubungan rumahnya dalam beberapa botol yang katanya air itu berasal dari 7 sumur yang berbeda, untuk menciptakan supaya rumahnya sejuk, supaya rumahnya dingin. Padahal di awal sudah saya sampaikan tadi, kalau ingin rumahnya sejuk, rumahnya dingin, rumahnya nyaman, jangan lupa nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Salat-salat sunnah bagi laki-laki dan membaca Quran di dalamnya. Banyak juga orang yang masih menggantungkan emas, meletakkan emas di kayu bubungan atas yang paling atas itu. Di paling atas itu diletakkan emas. Emas itu berharga sekali. Alangkah ruginya diletakkan di tempat yang rahasia dengan niat bahwa itu akan mendatangkan cahaya di rumahnya. Tidak seperti itu. Kita tinggalkan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada kesyirikan. Kita bebaskan rumah kita dari gantungan-gantungan, dari jimat-jimat, dari rajah-rajah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Masih banyak orang-orang yang meletakkan di rumahnya, di mobilnya, di tokonya, di kebunnya
Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya baik sahabat Wijaya semuanya, itu dia tadi sudah disampaikan ya bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Tema kita pagi hari ini ya tentang pindah rumah ya. Dan untuk yang bertanya silahkan sahabat Wijaya bisa telepon langsung di 21873 atau bisa mengirimkan pertanyaan di SMS ya 085367202828 ya. Oke, baik, sambil menunggu yang ingin bertanya lewat telepon, kita kembali ke SMS pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamba Allah yang ada di kota bumi ya Ustadz ingin bertanya pagi hari ini Ustadz ya. Syarat utama yang dianjurkan dalam Islam apabila kita pindah rumah itu apa Ustadz? Terima kasih. Ya, itulah tadi yang sudah kita bahas ya. Ya, Kita ulang sekali lagi. Yang paling utama ketika kita memasukinya, jangan lupa ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita memandang rumah kita, menyaksikan, terkadang kita kagum, takjub dan heran. Begitu pula ketika orang lain juga mengucapkan ucapan kekaguman, maka kita menjawab dengan ucapan yang sama. Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh semua ini terwujud karena kehendak Allah. Tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Yang kemudian yang kedua tentu membacakan suratul Baqarah. Jelas ya, Nabi mengajarkan seperti itu. Innasyaitana yanfiru minal baitil lazi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, yang ketiga kalau kita ambil, jauhkan rumah kita dari perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Ya, dimulai dari awalnya ketika menggali pondasi, jangan lagi punya kebiasaan, punya keyakinan supaya rumahnya kokoh, kuat, maka dialirkan darah hewan binatang di galian pondasinya dan lain sebagainya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan yang mau bertanya lewat telepon masih dinanti ya, partisipasi ada semuanya. Ya, kita kembali lagi sambil menunggu yang ingin bertanya lewat telepon. Ada lagi di sini sahabat Wijaya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang ada di BK di Bukit Kemuning. Ustadz, apakah ada hari tertentu atau hari khusus untuk orang yang ingin pindah rumah? Apakah hari apa saja itu sama baiknya? Terima kasih Ustadz. Ya, biasanya Baik. Sering banget dijumpai ya Ustadz Iya. ya. Baiknya hari Minggu misalnya atau Senin atau Selasa. Iya. Ada hari tertentu Ustadz atau bagaimana? Dalam hal pindah rumah, tidak ada hari-hari yang khusus kapan kita harus pindah rumah. Tergantung dengan kelapangan kita. Biasanya orang pindah rumah hari Minggu karena dia libur kerja. Kalau misalnya dia pekerja kantoran, maka dari itu tidak harus memilih hari-hari tertentu. Yakinlah kita keluar dari rumah kita, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah.